Perkenalkan ya, nama saya Nopi Rahmaningrum. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai tujuan dan komplikasi pada pasien dengan pemasangan pipa endotrakeal dan ventilator. Membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, sebelumnya ya Bu, di sini saya melakukan pendidikan kesehatan ini dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada Ibu mengenai tujuan dan komplikasi pemasangan pipa endotrakeal dan ventilator. Baik, saya mulai ya Bu. Nah, jadi sebelumnya ya Bu, yang pertama itu ada pemasangan pipa endotrakeal. Jadi seperti yang namanya pipa endotrakeal itu biasanya disebutnya itu intubasi endotrakeal, yaitu mencakup memasukkan selang endotrakeal melalui mulut ke dalam trakea ya Bu. Jadi tujuannya itu untuk memberikan jalan napas yang pasten saat pasien mempunyai gawat napas yang sudah tidak bisa dilakukan dengan metode yang sederhana. Jadi dengan metode sederhana pasien ini tidak menunjukkan perbaikan, maka dilakukan pemasangan pipa endotrakeal. Lalu juga intubasi endotrakeal ini juga dapat dilakukan melalui beberapa lintasan. Ada yang melalui hidung, biasa disebut dengan nasotrakeal, ada yang melewat mulut disebut dengan orotrakeal, dan melalui tindakan trakeostomi. Jadi ya, 7 indikasinya itu untuk pemasangan pipa endotrakeal yaitu untuk mencegah terjadinya aspirasi, lalu juga perburukan dengan ancaman gagal napas, gangguan ventilasi, gangguan oksigenasi, dan gangguan potensi jalan napas. Nah, tujuannya ini pemasangan endotrakeal itu untuk penghantar gas anestesi dan memudahkan kontrol ventilasi dan oksigenasi, ataupun pada pasien dengan anestesi umum. Jadi intubasi trakea merupakan tindakan memasukkan pipa khusus ke dalam trakea sehingga jalan napas bebas hambatan dan napas mudah dibantu atau dikendalikan. Jadi memang tujuannya itu untuk memperlancar jalan napas ya Bu. Nah, namun komplikasi pemasangan pipa endotrakeal ini tuh memiliki komplikasi. Nah, ada hipoksia, hiperkarbia, trauma gigi, apulsi pita suara, aspirasi, trauma laring, pneumotoraks, kegagalan intubasi, dan gangguan menelan. Jadi ya, intubasi endotrakeal merupakan tindakan yang memang harus dipertimbangkan dengan baik karena akan ada komplikasi yang muncul nantinya gitu. Dan juga harus diperhatikan mengenai penurunan kesadarannya seperti skor Glasgow Coma Scale-nya itu tidak boleh kurang dari 9, serta apnea merupakan indikasi khusus untuk dilakukan intubasi endotrakeal. Nah, itu mengenai pipa endotrakeal ya Bu. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bu? Ada. Tadi kan penyakit komplikasi itu yang tadi disebutkan biasanya munculnya itu kapan ya? Yang komplikasi pemasangan pipa endotrakeal ini biasanya itu terjadi saat intubasinya ya Bu, setelah pemasangan bisa, terus juga saat ekskubasi baik karena penggunaan laringoskop ataupun pemasangan tuba endotrakeal. Baik Bu, sudah cukup? Sudah. Baik, kita lanjutkan ke ventilator ya Bu. Jadi Ibu sebelumnya sudah tahu kan ya ventilator itu seperti apa bentuknya? Kalau tidak bisa lihat gambar di depan ya Bu. Nah, jadi ventilator ini seperti di gambar di depan adalah mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan. Jadi melalui ventilator, pasien yang sulit bernapas secara mandiri ini dapat dibantu untuk bernapas dan mendapatkan udara layaknya seperti kita normal gitu ya. Nah, mesin ventilator ini akan mengatur proses menghirup dan mengembuskan napas pada pasien. Ventilator ini bekerja akan memompa udara selama beberapa detik dan menyalurkan oksigen ke paru-paru pasien, lalu berhenti memompa agar udara keluar dengan sendirinya dari paru-paru. Jadi memang ventilator ini alat untuk membantu pernapasan seseorang. Nah, tujuan pemasangan ventilator ini untuk apa? Jadi ada beberapa kondisi atau penyakit yang memang membutuhkan ventilator gitu. Seperti gangguan paru-paru berat. Gangguan paru-paru berat itu seperti apa? Seperti penyakit gagal napas, terus juga ada ARDS, ada asma berat, pneumonia, dan PPOK. Nah, selain itu gangguan sistem saraf juga yang menyebabkan kelemahan otot pernapasan, koma atau stroke juga
membutuhkan mesin ventilator. Lalu ada gangguan pada jantung seperti penyakit gagal jantung, serangan jantung atau henti jantung. Lalu ada keracunan karbon dioksida, gangguan keseimbangan asam basa, cedera berat, misalnya ya luka bakar atau cedera kepala berat itu ada beberapa pasien yang membutuhkan ventilator untuk membantu pernapasannya. Ada shock dan dalam pengaruh bius total. Nah, namun memang pemasangan pipa endotrakeal, pemasangan ventilator ini menimbulkan komplikasi jika memang dilakukan perawatannya secara jangka panjang gitu. Nah, yang pertamanya itu ada luka pada mulut dan tenggorokan akibat tindakan intubasi. Berarti di sini tindakan intubasinya itu melalui mulut sehingga komplikasi yang munculnya itu luka pada mulut dan tenggorokan. Lalu yang kedua ada infeksi paru-paru, yang ketiga ada cedera paru-paru dan kebocoran udara ke rongga di luar paru-paru atau biasanya disebut dengan pneumotoraks ya. Lalu ada kehilangan kemampuan untuk batuk dan menelan dan ada keracunan oksigen. Nah, mungkin itu Bu pendidikan kesehatan mengenai pemasangan pipa endotrakeal dan mesin ventilator. Nah, baik untuk ventilator ini ada yang ditanyakan Bu? Sudah cukup, baik. Mungkin pendidikan kesehatannya sudah cukup ya Bu. Semoga Ibu dapat memahami dengan baik mengenai tujuan dan komplikasi pemasangan pipa endotrakeal dan ventilator. Saya cukupkan. Terima kasih ya Bu atas perhatiannya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.